selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Suci hari ini. Dan kita akan memulai beribadah hari ini. Kakak berharap bahwa adik-adik sehat semua walaupun situasinya masih belum seperti yang kita inginkan. Karena adik-adik mungkin bosan di rumah atau stres atau apapun itu. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa kita layak untuk bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Untuk setiap hidup yang masih Tuhan berikan. Jadi kakak akan memulai ibadah ini dengan satu ayat yang kakak ambil dari Roma 1 ayat 6. Kakak bacakan pada adik-adik ya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil. Bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk diselamatkan dan dicintai oleh Tuhan. Karena kami sungguh bersyukur kita boleh beribadah menjawab panggilan Tuhan. Mari kita mulai dengan satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jadi mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan dan memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau memanggil kami, setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Tuhan memanggil kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan walaupun kami beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan menolong setiap kami untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Melaluinya Tuhan mengajar kami menjadi anak-anak yang semakin mencintai Tuhan dan semakin mencintai sesama. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan menolong kebaktian kami hari ini sehingga sungguh memuliakan nama Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tahu tema kita hari ini? Kita sudah menyelesaikan tema doa selama 3 minggu berturut-turut. Hari ini tema kita menarik loh. Judulnya Love, Sex, Dating. Nah, kalau bicara tentang love, bukankah adik-adik semua suka dengan love? Ada anak-anak bilang, lope. Semua orang suka dengan lope. Suka foto di tempat lope. Tapi seks dan dating, apa itu Kak? Nah, mari ini kita belajar. Nanti Pendeta Mary, kakak bisa menyebutnya, Kak Mary akan menjelaskannya buat kita. Love itu seperti apa? Cinta itu seperti apa yang Tuhan mau? Seks itu seperti apa yang Allah mau? Kemudian dating, pacaran boleh nggak sih? Seumur adik-adik sekarang pacaran, kalau memang boleh atau mulai kapan? Dan seperti apa? Dan kalau bicara tentang cinta, bukankah Yesus sudah memberikan teladan cinta yang paling sempurna? Karena itu kalau kita mau belajar cinta yang baik seperti apa, belajar dari Dia. Bahasa cintanya memenuhi hati kita. Kita akan memujikan sebuah lagu Bahasa Cinta.
Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu sabar, cinta itu lemah lembut, cinta itu murah hati, cinta itu rela menderita. Adik-adik, bisakah kita mencintai seperti itu? Dan bisakah kita mengikuti teladan Yesus? Melawan godaan, karena bagi dunia cinta itu adalah andaikan, cinta itu adalah jika. Tapi biarlah Tuhan mengajar kita hari ini cinta yang seperti yang Tuhan mau. Kita bisa melawan godaan, kita belajar dari Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kita siapkan hati, kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan pujikan sebuah lagu, Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, hadap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang, pastilah kau menang. Teman-teman Tunas, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami hendak mohon biarlah kiranya Tuhan hadir menolong kami untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam perenungan kami. Biarlah firman yang diwartakan senantiasa menjadi jalan Tuhan untuk dapat membangun kehidupan kami. Oleh karena itu kami hendak menyerahkan diri kami dalam pimpin dan penyertaan Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan renungkan mengubahkan kehidupan kami. Dan karenanya kami juga hendak mohonkan bila Tuhan menolong hamba-Mu, sehingga dia Tuhan perkenankan pakai untuk menjadi alat pewarta firman yang baik. Dan karenanya kami hendak menyerahkan kehidupan kami penuh ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga apa yang kami baca dapat kami lakukan dan kehidupan kami menjadi tanda kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bacaan kita terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 yang mengatakan kepada kita demikian. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita umatnya yang dapat mendengar dan memelihara segala kebenaran firman Tuhan. Amin. Teman-teman, saya akan membuka perenungan kita dengan sebuah cerita.
begini. Suatu kali, ada seorang pendeta mendapat teks WhatsApp dari anggota jemaatnya. Ternyata yang menghubunginya adalah Ana, seorang anak remaja berusia 15 tahun. Bu, apakah saya bisa bertemu? Saya mau berkonsultasi. Demikian bunyi pesan singkat yang diterima oleh ibu pendeta. Dan akhirnya memang mereka kemudian bertemu pada suatu sore. Ana datang saat itu seorang diri tanpa ditemani orang tuanya. Dan ternyata dia pergi ke gereja menemui ibu pendeta tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya. Ibu pendeta mengajak Ana segera masuk ruang konsultasi ketika melihat raut wajah Ana nampak muram. Dan dalam keadaan yang gelisah. Ada apaan? Kamu bisa cerita sekarang, kata ibu pendeta. Ketika mendengar perkataan itu, tiba-tiba tangis Ana meledak. Dia tertunduk dan menangis dengan hebatnya. Nampak jelas hatinya sangat berbeban berat. Ibu pendeta hanya bisa membiarkan Ana menangis sambil merangkul pundak Ana. Setelah beberapa lama, Ana bisa menguasai perasaannya. Dia mengambil tisu yang diberikan ibu pendeta dan menghapus air matanya. Sekarang kamu sudah bisa cerita? Tanya ibu pendeta. Ana mengangguk, kemudian dengan suara lirih, ia berkata, Bu, saat ini sepertinya Ana hamil. Tentu ibu pendeta kaget mendengar perkataan Ana, sebab ia tidak benar-benar menyangka hal itu terjadi. Teman-teman bisa bayangkan, saat itu Ana berusia 15 tahun, duduk di bangku SMP kelas 9. Masih panjang masa depan yang harus diraih oleh Ana. Sungguh pernyataan ini tidaklah diharapkan oleh siapa saja, termasuk ibu pendeta. Kamu yakin, An? Tanya ibu pendeta. Iya, Bu, jawab Ana pelan. Bagaimana bisa ini terjadi, An? Tanya ibu pendeta sambil menatap Ana yang masih tertunduk. Saya dan Dino, pacar saya, sudah melakukan hubungan seks, Bu. Jawab Ana yang semakin dalam menundukkan kepalanya. Teman-teman, kisah tadi adalah kisah karangan saya. Untung ya, ini bukan kisah beneran. Tetapi sekalipun demikian, ini bukan hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan ini, sebab saya membuat cerita ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang banyak kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kasus remaja hamil. Kita bisa membayangkan perasaan apa yang mereka alami. Perasaan bingung karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Takut karena membayangkan kemarahan orang tua dan membayangkan masa depan mereka yang suram. Sebab mereka tidak pernah benar-benar siap untuk menjadi seorang ibu atau ayah. Mereka belum dipersiapkan secara materi dan juga secara batin untuk menjadi orang tua yang baik. Menyesal? Pastinya mereka juga menyesal. Sebab mereka tidak mengharapkan ini terjadi. Tetapi teman-teman, ketika janin ada dalam rahim, itu harus dipertanggungjawabkan. Mungkin Ana dan banyak remaja lain yang sudah mulai coba-coba melakukan hubungan seks berpikir, seandainya saja hidup seperti komputer, punya tombol Ctrl Z yang membatalkan apa yang sudah dilakukan, maka segala yang buruk bisa kita hindarkan. Akan tetapi toh kita tahu itu tidak mungkin. Hidup ini tidak bisa mundur. Semua yang sudah terjadi harus dijalani. Oleh karena itu, teman-teman tunas yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, nampaknya jelas perlu buat kita semua, khususnya kalian yang hendak memasuki dunia remaja, tahu tentang love, sex, and dating. Agar kita, khususnya kalian, dapat membawa diri dengan baik saat menjalani dan kemudian menikmati masa muda. Seperti yang dikatakan pengkhotbah pasal 11 ayat 9 tadi, masa muda yang dijalani dengan sukaria, itu yang diharapkan. Untuk itu, kita mulai ya, membahas pertama-tama dengan apa itu cinta. Oke, cinta menurut ahli psikologi adalah keterlibatan yang dalam, serta perasaan yang diasosiasikan dengan munculnya rangsangan fisiologi yang begitu kuat.
dengan keinginan untuk mendambakan pasangannya atau keinginan untuk bisa memuaskan melalui pasangan tersebut. Ribet ya definisinya, tetapi secara simpel kita bisa menyimpulkan cinta menurut psikologis adalah perasaan kuat yang berkaitan dengan kepuasan. Jelas untuk itu cinta yang dibahas di sini adalah perasaan cinta seksual yang dikenal dengan eros dalam bahasa Yunani. Alkitab dalam bahasa Yunani juga menggambarkan keberadaan eros itu sebagai cinta yang diwarnai hawa nafsu dan rasa ingin memiliki. Itu yang juga kita bisa lihat ketika kita melihat kitab Kidung Agung, menggambarkan kekuatan cinta yang dahsyat seperti maut, itu yang dikatakannya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam mengalami cinta. Sebab dalam cinta tidak selalu kebaikan akan terjadi, banyak juga ketidakbaikan mungkin terjadi. Sebab perasaan cinta yang kuat semacam itu akan mendorong siapa saja untuk terbawa perasaannya, ingin memiliki dan mendapatkan kepuasan dalam kebersamaan atau yang kita kenal dengan istilah seks atau perilaku seks. Hal ini menjadi sebuah jerat khususnya bagi mereka yang belum siap untuk mengemban tanggung jawab yang ada di balik kebersamaan itu. Dalam Alkitab, seks sebenarnya merupakan satu hal yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Tapi ketika itu ditempatkan dalam porsi yang tepat, porsi yang istimewa dalam kekudusan. Seks, teman-teman, tidak dilihat semata-mata hanya perbuatan bersetubuh dalam Alkitab. Seks bukan hanya sekedar kegiatan bersetubuh antara perempuan dan laki-laki, tetapi bagi seks adalah satu hal yang diberikan untuk menyatakan respon manusia terhadap kekudusan yang Allah berikan, yaitu dalam pernikahan. Oleh karena itu, seks di luar pernikahan bukan hanya menjadi bentuk percabulan, tetapi juga menjadi dosa, karena merendahkan kekudusan dan melawan firman Tuhan seperti yang disampaikan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Di pasal yang kelima, ayat yang ke-19 yang mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Untuk itu teman-teman tunas yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita semua waspada terhadap perasaan yang timbul dalam hati kita. Ingat, cinta itu kuat seperti maut. Untuk itu jangan sekali-kali mencobai diri sendiri. Sebab bukankah dalam Matius 26 ayat 41 kita diminta untuk berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Poin ini saya hendak garis bawahi sebagai sebuah landasan untuk menjawab jika ada pertanyaan dari kalian. Boleh nggak sih Bu remaja pacaran? Jawabnya tergantung kesiapan diri kalian. Apakah kalian sudah mampu menguasai diri sendiri sehingga bisa membawa diri dengan baik ketika membuat batasan dengan tegas apa yang dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika ada dalam masa pacaran? Garis yang tegas tersebut harus kalian tegakkan, bukan karena takut kepada konsekuensi hamil di luar nikah, tetapi lebih daripada itu karena kalian ingin menghargai diri kalian sendiri, ingin menghargai kehendak Tuhan dalam hidup kalian, dan kalian mau hidup dalam respect atau rasa takut akan Tuhan, yang akan membawa hidup kalian menjadi hidup yang berkualitas. Di akhir renungan ini saya mau mengatakan semua yang dilakukan pada porsinya dalam waktu yang tepat dengan cara yang benar akan pasti mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, semua yang dilakukan dalam ketidakbenaran hanya akan mendatangkan persoalan bahkan penderitaan. Untuk itu, hati-hati dengan hatimu. Jangan biarkan kesenangan sesaat menjerat hidupmu. Dan biarlah kiranya kehidupan yang teman-teman jalani menjadi kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman,
Setelah kita mendengar cerita firman Tuhan, saat ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Teman-teman dapat meminta tolong papa atau mama untuk dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari kita menyatukan hati kita membawa doa syafaat ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami hendak bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan terus limpahkan. Oleh karena itu berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan agar kehidupan yang Tuhan percayakan dapat kami kelola sedemikian rupa menjadi tanda kemuliaan-Mu. Berikanlah kami yang muda ini secara khusus berkat, hikmat, dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat mengatasi segala keberadaan diri kami, agar kami dapat pakai kehidupan kami menjadi alat yang membawa berkat bagi sesama. Oleh karena itu berkatilah keluarga kami, berkatilah pergaulan kami, sebab dengan demikian Tuhan telah memakai kami untuk dapat menyatakan kebaikan lewat perkataan dan perbuatan yang kami hendak tujukan mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi sebanyak-banyaknya orang, dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga Tuhan hendak membawa dalam doa keberadaan gereja kami, bangsa kami, di mana kami hadir dan melayani. Biar Tuhan memakai gerejamu untuk menjadi alat berkat bagi bangsa ini, ketika kami tahu bangsa Indonesia ada dalam situasi terus bergumul dengan banyak persoalan, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini. Biar kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan bangkitkan untuk dapat membawa kebaikan ketika ada banyak orang perlu mendapatkan pertolongan, perlu mendapatkan perhatian. Biar Tuhan memakai gerejamu untuk dapat mewujudkan itu semua. Dan biar Tuhan menganugerahkan damai sejahtera bagi bumi kami Indonesia, sebab dengan demikian banyak orang dapat bersuka cita, bersyukur hanya kepada Tuhan, karena kami tahu betapa tidak mudahnya itu dapat terlaksana ketika kami hadir dalam kehidupan ini dengan segala kepentingan yang ada. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami, oleh karena itu biarlah kiranya kami hendak menaikkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.